Halo semuanya, bertemu lagi di channel Zona 21. Saya doain semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Girl From Now Here episode keduanya. Dan disaranin juga buat yang belum tonton cerita yang pertama, linknya ada di deskripsi. Episode kedua ini menceritakan sebuah sekolah yang memisahkan antara murid perempuan dan laki-laki dengan aturan yang ketat bermula ketika kepala sekolah akan menyatukan mereka dalam satu sekolah layaknya sekolah pada umumnya. Akan tetapi salah seorang guru merasa keberatan atas keputusan atasannya itu karena dianggap bisa berdampak buruk terhadap kedua belah pihak, yaitu para siswa dan para siswi. Sehingga dia mulai merencanakan sesuatu supaya para murid tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, aturan yang diterapkan oleh guru ini ternyata terlalu berlebihan dan peran Nano di episode kedua ini bertujuan untuk memberikan keadaan menjadi lebih baik. Langsung saja kita ke ceritanya, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, film berawal di mana terdapat dua orang murid yang saling tukar barang secara diam-diam yang dibatasi oleh sebuah tembok tinggi. Murid perempuan memberikan sebuah surat yang berisi ungkapan perasaannya kalau dia sangat senang apabila sekolahnya nanti akan dicampur dengan siswa laki-laki. Sementara murid laki-laki memberikan sebuah hadiah padanya. Namun ternyata aksi mereka ketahuan oleh gurunya. Ya, guru ini bernama Naruemol atau kita panggil saja dia Bu Naru. Dia bisa dibilang guru paling senior di sekolah itu dan semua guru menghormati dia. Akan tetapi semua itu ternyata sudah disaksikan oleh Nano yang melihatnya dari lantai atas. Semenjak kepala sekolah merencanakan untuk menggabungkan sekolah khusus perempuan dengan sekolah khusus laki-laki, Bu Naru tidak menyetujui keputusan atasannya karena dianggap bisa merusak citra sekolah yang sudah mengeluarkan banyak wanita bijak dan sopan. Bu Naru takut kalau murid-murid perempuannya bisa gampang terhasut dan melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah dan sangat beresiko untuk keduanya. Sangat wajar sekali karena usia mereka sangat rentan dan bisa dibilang sedang dalam masa puber, dan hal itu membuat Ibu Naru harus ekstra mendidiknya. Ketika semua guru mendukung keputusan sekolah, ada satu guru yang mendukung Bu Naru, namanya Bu Linda, dan mereka bersatu untuk melewati masalah itu. Scene berpindah pada para siswi yang kebingungan menanyakan pada Nano bagaimana sikap yang harus diterapkan kalau sekolah mereka sudah bergabung dengan siswa laki-laki. Karena sebelumnya Nano sudah berpengalaman bersekolah campuran, Nano mengatakan kalau laki-laki nggak menakutkan, bahkan mereka sangat lucu. Aturan pertama sekolah, siswi dilarang menertawakan lelucon siswa. Nano memperkenalkan para siswi dan siswa supaya mereka bisa akrab dan menyuruh temannya untuk mengajak mereka berkeliling sekolah. Namun, kedekatan mereka diketahui oleh Bu Linda sehingga Bu Linda memvideo mereka sebagai bukti dan dilaporkan pada Bu Naru. Esok paginya, tepatnya saat apel pagi, Bu Naru mengumumkan sebuah aturan baru untuk memberlakukan social distancing pada para murid supaya untuk jaga jarak dan kelas mereka dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan lebih parahnya, murid laki-laki diharuskan untuk berolahraga dulu sebelum masuk kelas supaya perhatian mereka teralihkan dari hal-hal yang bersifat cabul. Tidak hanya itu, para siswa juga dilarang minum minuman es atau coklat dengan alasan minuman itu bisa merangsang hasrat seksual. Aturan yang lainnya, para murid tidak boleh bilang minuman susu, akan tetapi harus bilang minuman pasteurisasi. Para murid perempuan yang menyadari aturan mereka berlebihan, bahkan sampai jam makan pun harus diawasi layaknya sedang ujian. Hal itu jelas-jelas membuat mereka tidak bebas. Seorang murid laki-laki yang merasa kelelahan mulai mengechat Nano karena kalau bilang langsung takut ketahuan oleh pengawas. Mengetahui kalau para gadis juga ingin mengobrol dengan mereka, Nano pun memasukkan nomor mereka ke grup obrolan supaya para siswi bisa mengobrol bebas dengan para siswa laki-laki. Terlihat mereka mulai mengobrol di grup dan salah satu dari siswa meminta susu dan kemudian Nano memberikannya. Tak lama Bu Linda merampas HP Nano dan melaporkannya pada Bu Naru karena terdapat pesan yang dianggap kurang sopan dan itu kata susu. Kata susu yang disalahartikan oleh Bu Naru ini mengira kalau maksud dari susu itu ya susu. Ya walaupun sebenarnya kita tahu yang dimaksud itu susu kotak, dan dari kejadian itu peraturan dilarang berkata minum susu diberlakukan diganti menjadi minuman-minuman pasteurisasi. Peraturan baru lagi, para siswa dan siswi dilarang saling kirim pesan.
Setelah kejadian itu, Bunaru akhirnya memberlakukan aturan dilarang saling kirim pesan dan mematikan jaringan internet mereka. Di rumahnya, dia mengambil sebuah foto di mana terdapat 2 orang siswi dan itu adalah Bunaru ketika masih sekolah bersama temannya. Lalu Bunaru mengirim pesan pada Bu Linda untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Peraturan baru lainnya tidak boleh mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis secara langsung maupun online. Ketika Nano sedang di luar bersama teman-temannya, dia mengatakan kalau dia membuat aplikasi baru untuk mengobrol secara diam-diam. Namanya aplikasi itu True Love, dan di aplikasi ini mereka bisa mengobrol dengan siapa saja tanpa mengetahui nama orang tersebut. Dan tak lama satu sekolah pun memakai aplikasi tersebut. Mengetahui hal itu, Nano pun dipanggil oleh Bunaru untuk menanyakan apa maksud dari aplikasi tersebut. Nano bilang kalau aplikasi ini membantu para murid untuk menemukan temannya dan bisa juga untuk mencari cinta sejati. Bunaru menyuruh Nano untuk menghapus aplikasi itu, namun Nano malah menyarankan Ibu Naru supaya memantau mereka menggunakan aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini menyembunyikan identitas penggunanya, sehingga aman untuk digunakan bahkan sampai memantau para murid yang melanggar aturan sekolah. Ibu Naru menamai akunnya Vas Kosong dan tiba-tiba ada akun yang cocok dengan dia dengan logo bunga dan namanya Daffodil. Dan dia dibuat bertanya-tanya siapakah sebenarnya Daffodil itu. Peraturan lagi, siswa-siswi dilarang berduaan dan dianggap pelanggaran berat. Saat apel pagi, Bunaru mengumpulkan data orang-orang yang dianggap kurang sopan dan berbicara kotor dalam grup. Dan itu jelas-jelas menentang dari aturan sekolah. Dia merampas HP orang yang melanggar aturan itu sebagai hukuman atas perbuatannya. Bunaru yang berjalan diikuti oleh Nano kemudian mendapat laporan dari Nano kalau dia mendengar sesuatu dari sebuah ruangan. Dan ternyata suara itu berasal dari sepasang murid yang sedang melakukan perbuatan mesum di kelas. Dan Bunaru pun memukuli mereka hingga salah satu dari mereka berdarah. Dia teringat masa lalunya ketika salah satu sahabatnya meninggal karena melakukan aborsi dan kehilangan banyak darah. Dari sana kita bisa tahu mungkin peraturan yang dibuatnya itu tidak lebih untuk melindungi para siswi supaya kejadiannya itu tidak terulang lagi. Bunaru kemudian dipanggil kepala sekolah dengan tuduhan atas kekerasan pada muridnya. Ternyata para murid itu sedang tidak berbuat mesum, melainkan sedang belajar bersama. Penghapusnya itu terjatuh ke lantai sehingga murid perempuan membungkuk untuk mengambilnya. Tapi kejadian itu disalahartikan Bunaru sedang berbuat mesum sehingga kepala sekolah pun terpaksa memecat dia. Bunaru melihat kembali isi chatnya dengan akun yang bernama Daffodil itu dan sampai sekarang dia masih belum tahu siapa pemilik sebenarnya. Sebelum pergi, Bunaru berpamitan terlebih dahulu kepada para murid dan tiba-tiba saja Nano akhirnya membuka semua identitas pemilik akun sehingga mereka bisa mengetahui dengan siapa saja mereka mengobrol selama ini. Ada yang pria dengan wanita, pria dengan pria, bahkan wanita dengan wanita. Bunaru pun mengecek HP-nya dan setelah dibuka dia cocok dengan Bu Linda. Bu Linda lalu menyatakan perasaannya bahwa selama ini dia mencintai Bunaru, ya walaupun mereka perempuan, tapi yang namanya cinta ya cinta. Akhirnya di sekolah ini Nana sudah menyelesaikan permasalahannya dan terlihat mereka sangat bergembira dengan pilihannya masing-masing. Dan di scene terakhir ini Nana membuka HP-nya dan dia cocok dengan seorang gadis yang memiliki pita merah di rambutnya. Kita masih dibuat penasaran dengan sosok gadis misterius ini dan cerita pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai akhir. Apapun pembelajaran yang kalian dapatkan di video ini, ambil yang positifnya saja. Jangan lupa jika kalian suka dengan channelnya, boleh subscribe aja ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.